Bayangkan, ketika tengah malam sunyi, hanya ada suara jangkrik, lalu tiba-tiba terdengar jeritan panjang dari arah sumur tua di belakang rumah. Bukan suara orang asing, tapi suara yang sangat kau kenal. Suara keluargamu sendiri. Dadan baru 3 bulan tinggal di rumah peninggalan kakeknya di sebuah kampung tua di pinggiran Bandung. Rumah itu tampak sederhana, dindingnya dari bata ekspos, dengan halaman belakang yang cukup luas. Di sudut halaman, berdiri sebuah sumur tua yang jarang dipakai. Sejak awal, tetangga sudah memperingatkan, ulah loba macem-macem, sumur eta sok aya nu ngageleger tengah peuting. Artinya, jangan macam-macam, sumur itu suka terdengar aneh tengah malam. Awalnya, Dadan tidak mempercayainya. Ia tipe orang rasional. Bekerja di bidang desain grafis, terbiasa begadang, dan tidak mudah takut. Namun, rasa penasaran itu mulai berubah menjadi ketakutan saat suara itu benar-benar datang. Malam itu, pukul 2:15. Dadan sedang menatap layar laptop di ruang tengah. Listrik redup, hanya lampu neon kecil yang menyala. Udara terasa dingin. Tiba-tiba, ia mendengar suara samar dari arah belakang rumah. Tapi lama-kelamaan tangisan itu berubah menjadi jeritan panjang, melengking, seakan-akan seseorang sedang disiksa. Suara itu jelas-jelas berasal dari arah sumur. Jantung Dadan berdetak kencang. Tangannya bergetar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin suara kucing. Tapi tidak, itu bukan suara hewan. Itu suara manusia. Suara itu mengingatkan Dadan pada sesuatu, kilasan masa kecilnya. Ia ingat, saat umur 10 tahun, ia pernah menginap di rumah kakeknya. Malam itu ia juga mendengar jeritan dari sumur yang sama. Tapi ketika ia mengadu ke kakeknya, sang kakek hanya berkata singkat, "Ulah waka lobananya. Eta mah aya nu nyimpen rahasia di ditu." Artinya, jangan banyak bertanya. Sumur itu menyimpan rahasia. Dadan mencoba mengabaikan, namun semakin malam, suara jeritan itu makin keras. Seperti suara perempuan yang berteriak minta tolong, lalu berubah menjadi rintihan, kemudian tawa cekikikan. Penasaran bercampur takut, Dadan memberanikan diri keluar membawa senter. Udara dingin menusuk kulitnya. Rumput halaman bergoyang diterpa angin. Ia melangkah pelan ke arah sumur tua itu. Saat cahaya senter menyorot bibir sumur, suara itu berhenti. Sunyi. Hanya terdengar bunyi tetesan air dari dalam. Dadan menelan ludah. Perlahan ia mendekat, lalu menyorotkan cahaya ke dalam sumur. Tidak ada apa-apa, tapi saat ia mundur beberapa langkah, tiba-tiba terdengar bisikan dari belakang kepalanya. "Dadan, tolong, aku di sini." Bisikan itu membuat bulu kuduknya meremang. Itu suara yang ia kenal. Suara adiknya, Nisa, yang sudah meninggal 3 tahun lalu karena tenggelam di sebuah sungai di Garut. Dadan terpaku. Ingatannya melayang pada hari pemakaman Nisa. Ia tidak pernah bisa menerima kenyataan itu.
Selalu ada penyesalan, karena saat kejadian, Dadanlah yang mengajak Nisa pergi bermain di tepi sungai. Air mata menetes. Tubuhnya bergetar. Tidak mungkin. Nisa sudah tiada, tapi kenapa suaranya dari sumur ini? Keesokan malamnya, suara itu kembali datang. Kali ini lebih jelas. Jeritan panjang, lalu suara memanggil namanya. Dadan mulai kehilangan akal. Ia tidak berani tidur. Ia mulai mencatat waktu dan durasi jeritan. Aneh, suara itu selalu muncul antara jam 2:10 sampai jam 2:30 dini hari. Selalu di rentang itu. Dadan mencoba merekam menggunakan ponsel. Tapi saat diputar ulang, hasil rekaman hanya sunyi. Tidak ada suara apapun. Hari-hari berikutnya, Dadan semakin kacau. Ia mulai sering linglung, sulit membedakan mimpi dan nyata. Kadang, di siang bolong, ia merasa mendengar suara adiknya memanggil dari dalam sumur. Tetangga mulai khawatir. Mereka bilang wajah Dadan pucat, matanya cekung, seolah tidak tidur berhari-hari. Tapi Dadan tetap bersikeras mencari jawaban. Suatu malam, Dadan teringat percakapan lama dengan kakeknya. "Berapa kali kamu mendengar suara dari sumur?" Dadan kecil menjawab, "1 kali, kakek." Kakeknya menatap tajam lalu berkata, "Jika sudah 3 kali, artinya kamu harus menjawab panggilannya." Kini, suara itu sudah muncul berkali-kali. Dadan sadar, ia telah melewati batas. Pukul 2:20. Jeritan itu kembali terdengar. Kali ini sangat dekat, seolah berasal dari balik pintu belakang. Dengan mata merah dan tubuh gemetar, Dadan mengambil tali dan ember, lalu mendekati sumur. "Nisa, kalau benar ini kamu, aku akan menolongmu." Ia menjulurkan ember, menurunkan tali, seolah hendak mengangkat seseorang dari dalam sumur. Suara jeritan berubah menjadi rintihan lirih. Lalu, tiba-tiba terdengar suara tawa panjang, dingin, menusuk telinga. Dadan terkejut hendak menarik ember. Tapi tiba-tiba sesuatu menarik balik dari dalam sumur dengan kekuatan luar biasa. Dadan berusaha melawan, tapi tubuhnya perlahan terseret ke tepi sumur. Keesokan paginya, tetangga menemukan halaman belakang rumah Dadan basah kuyup. Ember tergeletak di tanah, tali putus. Bibir sumur dipenuhi jejak lumpur, seolah ada yang baru saja keluar dari dalam. Namun, yang lebih mengerikan, Dadan menghilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah rekaman suara terakhir di ponselnya. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara Dadan berbisik, "Nisa, maaf, aku mengikuti kamu." Cerita ini cepat menyebar di kampung itu. Beberapa tetangga bersumpah, setelah kejadian hilangnya Dadan, mereka sering mendengar jeritan tengah malam dari sumur yang sama. Hanya saja, kini suara itu terdengar ganda, suara perempuan, dan suara seorang laki-laki.